fisik itu sebenarnya tergantung pembandingnya, dengan siapa kita membandingkan. Tapi yang terbaik adalah karena fisik ini adalah given itu pemberian, kita tidak bisa memesan, maka kita harusnya memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di setiap perbedaan itu pasti ada pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat warnanya, tapi melihat pesannya. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang kulit hitam, maka pesannya adalah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membandingkan tubuh kita dengan orang yang putih kulitnya, yang bersih, pesannya adalah agar kita sabar terhadap yang Allah berikan pada kita. Sabar dan syukur adalah pahala semua. Jadi kita tidak merasa lebih baik dari orang lain, tapi juga tidak merasa lebih rendah. Tapi kita pada posisi bahwa itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah berikan pada kita sekalian, sehingga kita bisa menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan aktivitas rutin harian kita, kewajiban harian kita, bahkan menjadi kebutuhan harian kita. Mudah-mudahan Allah berikan ketakwaan pada kita semua, Allah berikan keistiqomahan, dan juga Allah berikan husnul khotimah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kalau pada tema Jumat pagi yang lalu kita membahas tentang 5 sumber penderitaan, ini juga terkait, kita akan bahas 5 dimensi masalah hidup. Ini saya ambil dari YouTube dari Ustadz Ahmad Faiz Zainuddin, seorang inspirator dari Logos Village di Surabaya. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf ini Rabu pagi jadwalnya Ustadz Hudzaifah, beliau masih belum bisa mengisi, sehingga saya mungkin tidak lama untuk mengisi kekosongan ini. Hadirin rahimakumullah, 5 dimensi masalah hidup ini menurut beliau adalah, yang pertama adalah masalah fisik, yang kedua masalah emosi, yang ketiga masalah hubungan, yang keempat masalah finansial, dan yang kelima masalah spiritual. Sebenarnya 5 ini bukan batasan, tapi sekedar untuk membatasi pembahasan saja, bukan membatasi keluasan ilmu. Jadi ada 5 hal yang akan kita bahas, walaupun tidak semuanya, mungkin tergantung waktu. Jadi masalah fisik, kemudian masalah emosi, masalah hubungan, masalah finansial, masalah keuangan, dan masalah spiritual. Jadi mungkin setiap hari berkaitan dengan hidup kita. Jadi setiap hari ini masalah ini bukan masalah yang terpisah, tapi masalah yang menjadi satu kesatuan yang kita hadapi setiap hari. Jadi kita punya masalah fisik tiap hari, kemudian juga punya masalah emosi, karena emosi itu merupakan
respon dari setiap keadaan, dan keadaan peristiwa terjadi setiap saat, maka akan muncul emosi kita, apakah itu positif maupun negatif. Kemudian masalah hubungan, mengapa kita ini manusia makhluk sosial, maka makhluk sosial itu punya karakter tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Maka di situ muncul hubungan, ya, hubungan komunikasi dan semacamnya, termasuk hubungan kerja, hubungan relasi kepada lingkungan kita, masyarakat kita, itu akan senantiasa terjadi. Kemudian masalah finansial, nah, ini sudah sama-sama paham. Jadi uang ini menjadi masalah utama kadang-kadang dalam kehidupan kita, karena setiap hari kita butuh pemenuhan kebutuhan, salah satunya dengan uang, tidak bisa dinafikan ya, dengan masalah uang. Yang terakhir masalah spiritual. Nanti ada perbedaan antara spiritual dan religiusitas. Nanti mungkin kalau ada waktu mungkin bisa dibahas. Hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah masalah fisik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini fisik yang sempurna. Jadi di dalam surah At-Tin dijelaskan, wattini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang sempurna. Jadi kalau ada ketidaksempurnaan dari ciptaan Allah, itu bukan tidak sempurna, bukan, tapi itu keunikan. Sebab Allah memang ada tidak sempurna dan banyak dalam pandangan manusia secara fisik tidak sempurna. Misalnya dari warna kulit, mungkin kita orang Indonesia yang warna kulitnya sawo matang itu merasa tidak sempurna dibandingkan dengan orang Cina yang kulitnya putih. Jadi kalau bertemu kita merasa rendah. Kenapa? Dia kulitnya bersih sekali, sementara kita agak coklat. Tapi kita kadang-kadang merasa lebih pede kalau berkumpul dengan orang negro. Kalau berkumpul dengan orang negro, kita merasa lebih baik. Jadi secantik-cantiknya orang negro menurut orang Indonesia, itu masih jauh dari orang Indonesia. Itu dalam pandangan. Maka sebenarnya fisik itu sebenarnya tergantung pembandingnya. Dengan siapa kita membandingkan. Tapi yang terbaik adalah, karena fisik ini adalah given itu pemberian. Kita tidak bisa memesan, maka kita harusnya memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di setiap perbedaan itu pasti ada pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat warnanya, tapi melihat pesannya. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang kulit hitam, maka pesannya adalah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membandingkan tubuh kita dengan orang yang putih kulitnya, yang bersih, pesannya adalah agar kita sabar terhadap yang Allah berikan pada kita. Sabar dan syukur adalah pahala semua. Jadi kita tidak merasa lebih baik dari orang lain, tapi juga tidak merasa lebih rendah. Tapi kita pada posisi bahwa itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu dari fisik kita yang tidak bisa kita ubah, maka kuncinya adalah menerima. Karena menerima ini atau ridha menjadi kunci untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang viral saat ini adalah Putri Apriani, mungkin banyak tahu ya, itu saya hanya menangkap pesan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa melejitkan potensi kita di balik kekurangan kita. Anak putri ini tunanetra sejak lahir, tidak pernah melihat wajah bapaknya, tidak pernah melihat wajah ibunya, bahkan dia tidak tahu seperti apa wajahnya sendiri. Tapi ada pesan di dalamnya. Allah tajamkan pikirannya, Allah tajamkan hatinya, sehingga dia itu berkata bahwa ubah insecure menjadi bersyukur, katanya. Ubah rendah diri menjadi bersyukur. Artinya apa? Dia menikmati kekurangannya, sehingga kekurangan itu menjadi bom
untuk melejitkan potensinya. Ubah insecure menjadi bersyukur. Insecure itu merasa inferior, merasa ada di pinggir, merasa tidak berguna, merasa tidak mampu dan semacamnya, sehingga potensi-potensinya itu menjadi tidak terangkat untuk bisa dimanfaatkan. Ini banyak terjadi di masyarakat. Orang-orang punya potensi tapi tidak bisa mengangkat potensinya. Kenapa? Karena insecure, rendah diri, merasa dirinya itu rendah, tidak ada gunanya dan semacamnya, sehingga potensi-potensi yang merupakan kebaikan tidak bisa dia gunakan dalam kehidupan ini. Kemudian kata Putri itu mengatakan ubah overthinking menjadi positive thinking. Nah, ini overthinking itu kan terlalu berlebihan dalam berpikir sehingga tidak produktif, menjadi positif saja. Ini diantara pesan-pesannya. Jadi kalau kita mendapatkan luka, jangan fokus pada lukanya, tapi fokus pada ada pesan apa di balik luka. Ini yang perlu kita sadari. Menurut Ustadz Saiful Arifin kalau salah itu ya, Ustadz Saiful Karim, ada kode-kode rahasia, di setiap kejadian, di setiap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita memecahkan kode-kode rahasia tersebut yang Allah sebutkan sebagai hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah yang berkehendak memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan barang siapa diberi hikmah yang mampu memecahkan kode rahasia, mampu membaca pesan-pesan di balik peristiwa, maka tentunya orang tersebut telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Maka secara fisik kita terima inilah yang terbaik, ya, yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari warna kulit kita, mulai dari wajah kita, ya. Kemudian juga bagaimana bentuk tubuh kita yang kadang-kadang kita menolaknya karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka kuncinya adalah ridho. Ketika ridho, maka akan muncul syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tahapan ridho itu, bagaimana bisa ridho? Maka orang tersebut harus sadar dia sebagai apa. Kesadaran inilah yang menjadi modal kita untuk bisa menerima segala bentuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada istilah berdamai dengan takdir, tidak bermusuhan dengan takdir, karena takdir Allah itu yang terbaik bagi kita, dan Allah Maha tahu apa kebutuhan kita, apa yang akan terjadi pada kita. Maka memasrahkan kepada Allah itu salah satu cara untuk meringankan beban pikiran kita yang selalu menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi dimensi fisik itu banyak menjadi masalah bagi manusia. Sehingga treatment memperbaiki fisik kalau normal tidak ada masalah, memperbaiki normal. Tapi kalau over sudah, ya, seperti yang pernah saya sampaikan, ada orang yang suntik DNA ikan salmon, itu artis, itu sampai 1 miliar, 1 miliar, bayangkan, untuk mempertahankan kecantikan. Padahal lama-lama juga tidak bisa, waktu tidak bisa diputar balik, akan terus. Maka orang seperti ini tidak akan bahagia walaupun disuntik ikan salmon. Kalau konsep hidupnya tidak berubah, tidak akan pernah. Karena dalam masalah fisik, Bapak Ibu sekalian, itu ada yang dikejar itu. Kalau fisik itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Kesenangan itu ada batasnya. Pada titik tertentu akan jenuh dia, akan ingin yang lebih. Dia mungkin yang suntik 1 miliar tidak akan suntik yang 100 juta. Ketika kurang, tambah lagi mungkin 2 miliar atau bagaimana, terus tidak akan pernah selesai. Nah, kalau belum selesai dengan diri, maka tetap apa yang kita dapatkan itu akan menjadi sumber penderitaan atau masalah bagi masalah-masalah berikutnya. Jadi ada orang ingin jauh dari masalah, tapi bukan selesai, tapi justru akan muncul masalah baru. Seperti kita misalnya, kalau saya ini pekerja misalnya, susah dengan pekerjaan, ingin libur misalnya. Ketika libur apa selesai? Tidak, akan muncul masalah baru. Terus begitu. Maka kuncinya adalah berdamai dengan masalah. Kalau berdamai akan lebih mudah untuk recovery, untuk membungkus kembali. Maka kesadaran kita sebagai hamba itu menjadi salah satu jalan bahwa hidup itu memang begitu. Hidup itu memang begitu. Allah
Allah memang tampilkan dua hal. Yang keduanya itu bisa menjadi modal bagi kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimensi fisik, termasuk penyakit misalnya. Termasuk penyakit. Ini setiap orang pasti mengalami penyakit. Ya, setiap orang pasti mengalami penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit yang berat. Dan di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa sakit, tidak pernah sakit. Itu kadang-kadang sehat itu bisa menjadi bencana bagi orang. Sehat bisa menjadi bencana ketika dia tidak bisa memaknai sehat itu dengan sebenarnya. Dan sakit pun bisa menjadi karunia dari Allah. Ada pesan rahasia dari Allah. Dengan sakit kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diantara pesan-pesan rahasianya. Sehingga orang yang sakit itu akan lebih mudah sembuh nanti ketika dia bisa membaca pesan rahasia. Karena memang sekarang sudah ada pengobatan holistik, di mana pengobatan itu bukan hanya secara fisik, tapi menguatkan mentalnya. Ada seorang dokter di Surabaya, kalau saya namanya Dokter Agus Ali Fauzi. Beliau ini dokter yang menangani orang-orang yang sudah mengalami penyakit kanker stadium tinggi, yang harapan hidupnya itu sudah kecil. Beliau sehari-hari menemani orang tersebut. Ternyata beliau juga bukan hanya mengobati, tapi bagaimana memberikan ketabahan, menguatkan kebesaran hatinya bahwa hidup itu bukan hanya penyakit. Ada apa sehingga dia itu bisa menguatkan. Ya. Yang sehat pun itu kadang-kadang tidak perlu sakit, meninggal. Karena meninggal itu bukan karena sakit, tapi karena ajal sudah sampai. Ada orang yang tabrakan hancur masih hidup, ada yang jatuh sedikit meninggal, ada. Itu hanya lantaran-lantaran yang tidak bisa dijadikan rumus bahwa dengan begini harus begini, tidak. Tapi sampainya ajal. Maka Ustadz Pak Agus ini menyadarkan kepada para pasiennya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih mudah. Kalau memang takdirnya sembuh, lebih mudah untuk sembuh. Dan semacamnya. Itu dalam masalah fisik. Yang kedua adalah masalah emosi. Jadi masalah emosi ini yang sering kita bahas dan sering bersama kita. Maka temukan Bapak Ibu sekalian, temukan emosi kita. Temukan emosi kita, keakuan kita itu temukan. Apakah masih ada egois? Apa masih merasa lebih baik dari orang lain? Nah, ini temukan. Sebab selama emosi ini belum kita kenali, ya, maka kita ini akan senantiasa menjustis orang lain. Kita pasang target-target ekspektasi kepada orang lain, kepada anak harus begini, istri harus begini, ya. Sementara kita lupa kepada diri kita. Maka biasanya orang yang senantiasa mengatur keluar, ya, dalam bahasa saya perjalanan keluar, dia lupa kepada perjalanan ke dalam. Orang ini akan penuh dengan masalah. Jadi para bos misalnya leader, ya, itu yang senantiasa menyalahkan karyawan, itu ternyata dia tidak akan bisa membangun sebuah perusahaan yang besar. Tapi leader yang mampu kembali ke dalam, perjalanan ke dalam, sehingga menjadikan karyawan itu seperti keluarganya, dia bisa menghargai cleaning service dan semacamnya. Karena ada katanya Ustadz Jamil Az-Zaini, orang kita lihat bagaimana seorang bos yang hebat, bagaimana perlakuan dia kepada orang yang paling rendah di tempat itu. Kalau bagus, itu adalah pimpinan yang hebat. Kan kadang-kadang misalnya karena sama-sama tua nih Pak, bos itu orang tua, cleaning service juga orang tua. Kadang-kadang hanya Pak manggil namanya, tidak menghargai. Persen dengan marah kadang-kadang. Tapi ketika ada tamu dari luar, luar biasa penghormatannya. Nah, seperti ini juga karakter, ya. Karakter. Jadi bagaimana dia bisa menghargai yang bawah dengan tidak pilih-pilih, semuanya dihargai. Maka itu akan menimbulkan kesehatan emosi. Nah, maka emosi ini setiap hari bagaimana kita memperlakukan anak. Ya, kadang-kadang mohon maaf, orang tua yang benar, anak yang salah, kadang-kadang begitu. Ya, anak gagal sedikit kita langsung justice, kamu nggak rajin dan semacamnya. Padahal anak sudah berjuang misalnya. Maka kita selami ada apa. Saya pernah hari Ahad kemarin mau marah kepada anak saya.
Dia mau main badminton pagi hari jam 8, itu selesai itu pulang ke rumah hampir jam 1 siang. Ini perempuan anak saya, Pak, perempuan. Mau main badminton katanya dengan temannya. Itu pulangnya itu jam 1 siang. Agak saya mau marah itu sudah. Setelah itu alhamdulillah saya tidak sempat marah. Biar jangan bicara dulu ke istri saya. Ternyata anak saya bilang, tadi sebenarnya saya main badminton. Jam 10 sudah selesai, Bi. Cuma setelah itu mengerjakan tugas di rumah teman. Ada tugas PPT katanya sampai sekarang. Sudah sholat zuhur sudah di rumah teman. Sudah makan sudah. Nah, alhamdulillah tidak marah. Kalau saya marah kan menjustis tuh. Tidak tanya dulu mengapa begitu. Tapi jangan sampai anak selalu berbohong. Kadang-kadang berbohong kan kadang-kadang. Maka kita tanamkan kepada dia tanggung jawab. Nah, sehingga emosi kita tidak meledak-ledak. Kalau emosinya meledak-ledak akan muncul penyakit namanya intermittent explosive disorder, yaitu gangguan kemarahan yang memunculkan kata-kata yang keras atau pukulan-pukulan yang kadang-kadang tidak produktif. Padahal masalahnya tidak sebesar itu. Tapi karena kita sudah emosi memuncak, nah, itu yang mungkin perlu kita kendalikan. Maka mengendalikan diri dengan emosi ini maka perlu. Emosi itu ada tetap. Tetapi bagaimana kita setir. Bukan kita yang setir emosi, tapi kita bisa menyetir emosi. Ini perlu pengalaman-pengalaman sehari-hari. Ya, seperti misalnya kita anak-anak itu, saya sering dengan anak-anak itu karena pengalaman mereka itu menjadi laboratorium bagi saya untuk bisa belajar kembali, untuk bisa memperbaiki diri. Jadi anak-anak kita, murid-murid kita itu laboratorium sebenarnya bagi kita, lab percobaan untuk bisa kita mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Itu yang kedua. Yang ketiga masalah hubungan. Nah, masalah hubungan keluarga dengan istri, dengan anak kita, dengan teman kerja. Ini mereka semua itu menjadi saksi bagi kita. Istri kita jadi saksi di hadapan Allah tentang perbuatan kita. Anak kita menjadi saksi di hadapan Allah. Maukah mereka jadi saksi yang buruk? Tentu tidak. Kita ingin mereka menjadi saksi yang baik untuk menyampaikan kepada Allah akan kebaikan kita. Maka orang yang bisa memperbaiki hubungan dengan orang lain, tentunya dia telah selesai dengan dirinya. Dia telah temukan apa kelemahan dirinya yang bisa nanti diperbaiki untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain. Kenapa? Sebab keluarga ini menjadi sentral. Iblis itu memberikan mahkota yang paling tinggi kepada setan yang bisa mencerai-beraikan keluarga. Itu mahkota tertinggi bagi setan. Prestasi tertinggi, ya. Kalau dalam bahasa Amerika Got Talent itu apa? Golden Buzzer, ya. Medali emasnya yang tertinggi itu adalah setan yang bisa mencerai-beraikan keluarga. Sebab apa? Ketika keluarga cerai-berai, maka dampak-dampaknya itu kepada generasi. Anak menjadi cerai-berai. Kalau banyak yang demikian di negeri ini, maka bangsa ini menjadi cerai-berai dan tidak akan bisa membangun. Nah, maka fondasi keluarga inilah kita memaklumi istri kita manusia, anak kita manusia, tentu memiliki kekurangan, tentu dimaklumi, diperbaiki pelan-pelan, jangan instan. Kalau jangan ingin cepat berubah, jangan. Karena kalau ingin cepat berubah itu akan cepat menyesal. Seperti kita mau ibadah sholat tahajud mengajari anak, jangan instan, langsung target kamu harus 11 rakaat tahajud, jangan, akan bosan. Maka yang pertama kecil 2 rakaat dulu, sampai merasa nyaman, sampai dia bisa bertanggung jawab, silakan bisa dilanjutkan. Kalau belum terus 2 rakaat saja, terus begitu. Ini memperbaiki hubungan. Kalau tidak, maka akan muncul keretakan dalam keluarga, ketidakpercayaan anak kepada orang tua. Nah, ini yang penting, masalah hubungan. Karena sehari-hari kita lakukan dengan istri, dengan anak kita, tempat kerja kita juga, teman-teman kita. Kalau sudah retak hubungan di tempat kerja, kita tidak nyaman bekerja. Ada jarak hati di antara saudara-saudara kita di tempat kerja. Kerja itu kan keluarga kita kedua. Maka bagaimana kita bisa nyaman di sana? Bisa nyaman tentunya dengan akhlak yang baik. Yang ketiga adalah yang keempat masalah finansial. Tentu uang itu memang jadi masalah urgen bagi kita.
masalah keuangan. Ya. Tapi uang itu memang sebenarnya tergantung keberkahannya, Bagaimana uang yang tidak banyak itu tapi bisa berkah. Keberkahan itu tentunya dimulai dari lapang dada kita ketika kita mendapatkan uang. Lapang dada itulah yang akan memberikan keberkahan. Karena uang itu ajaib, Pak, ajaib. Rezeki itu datang tak terduga, pergi pun tak terduga. Maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mudah, tapi perlu dicoba. Kadang-kadang kita dalam kondisi di titik bawah, uangnya habis sekali. Tapi kan rezeki itu sudah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita ternyata masih tetap hidup. Kita pernah mengalami tidak punya uang sama sekali, sampai sekarang masih hidup. Tandanya bahwa memang itu jaminan dari Allah. Yang kita perlukan adalah kesungguhan dalam mencari uang, tapi kesabaran ketika Allah memberikan sejumlah yang Allah berikan. Dan kita nikmati saja. Kadang-kadang memang di titik bawah, semuanya pasti punya masalah dengan keuangan. Yang terakhir adalah masalah spiritual. Spiritual ini ada perbedaan dengan religiusitas. Kalau religiusitas itu, orang yang religius itu biasanya orang yang rajin beribadah. Nah, spiritual ini lebih luas lagi. Jadi kalau orang religius itu rajin beribadah, rajin berzikir. Tapi religius itu harus dibangun dari tingkat spiritualitas. Karena spiritualitas itu suara hati. Ibadah yang kuat, yang berdaya itu didukung dengan kekuatan jiwa. Dengan kata-kata, misalnya kita bilang Allahu Akbar, itu kita punya spiritualitas, punya religiusitas. Tapi kalau spiritualitas itu dengan kalimat Allahu Akbar, itu kita rasakan betul kebesaran Allah dalam diri kita, kebesaran Allah dalam anak kita. Ketika kita melihat anak, di situ ada kebesaran Allah. Ketika kita melihat anak yang nakal, di situ ada kebesaran Allah. Ketika ada kemaksiatan, di situ ada kebesaran Allah, sehingga kita lebih mudah untuk menyelesaikan. Maka spiritualitas ini terus diasah sehingga kita akan menjadi hamba yang betul-betul mempunyai kepekaan hati yang tinggi untuk menerima segala hal dengan sebaik-baiknya. Yang semula luka, maka dia bisa melihat ada pesan apa di balik luka itu, sehingga tetap menjadikan pahala bagi kita sekalian. Itulah 5 hal yang menjadi masalah hidup manusia yang sehari-hari kita hadapi. Mudah-mudahan kita bisa lebih bijaksana dalam menyikapinya. Fisik kita terima sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian emosi kita mudah-mudahan bisa terkendali. Hubungan kita semakin baik dengan keluarga, anak-anak kita, tetangga, teman-teman kita, semasjid tetap ya. Kita tetap hubungan dengan baik, dan finansial kita mudah-mudahan Allah berikan kecukupan. Kecukupan itu nikmat yang terbesar, bukan jumlah yang banyak tapi yang cukup, yang bisa memenuhi kebutuhan kita dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, spiritualitas kita akan menjadi baik. Demikian, walafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.